Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi tentang seputar dunia Islam, serta sejarah perkembangannya. Kali ini, kami akan mengisahkan tentang kitab yang sangat berbahaya. Apa sajakah hal yang terjadi jika kitab tersebut dipegang oleh orang yang salah? Simak video kami kali ini hingga akhir. Percaya atau tidak percaya, kita hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda dimensi dengan kita. Supranatural, memang merupakan fenomena yang sama sekali tidak umum, di luar batas kemampuan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Ada beberapa orang yang memang dilahirkan dengan kemampuan ini, dan dianugerahi dengan level dominan. Banyak orang yang ternyata beranggapan bahwa, anugerah atau kemampuan itu adalah hebat, namun para pemiliknya bahkan berharap mereka tidak bisa melakukannya. Mereka yang memiliki kemampuan ini harus terbiasa dengan hal yang tidak dirasakan orang lain, hingga akhirnya mereka bisa mengontrol. Terkadang juga ada tanggung jawab lebih yang dibebankan kepada mereka sesuai kemampuannya. Ternyata, kajian metafisika dan supranatural juga pernah ditelusuri dalam khazanah kitab klasik oleh cendekiawan muslim terdahulu. Salah satu yang terkenal dan kontroversial hingga saat ini adalah kitab karya Ahmad bin Ali Al-Buni. Bagi para pendukungnya, kitab tersebut adalah panduan spiritual, yang membantu pembacanya berupaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi para penentangnya, kitab itu dianggap sebagai ringkasan mantra gelap yang memikat pembacanya, hanyut ke dalam dunia sihir. Kitab yang paling dilarang beredar di Timur Tengah, adalah yang akan kita bahas di video kali ini. Kitab ini dianggap kontroversial dan dianggap mengajarkan sihir. Mengapa demikian, dan seperti apa isi kitab kontroversial ini? Mistisme semesta, dalam Islam melibatkan pemahaman, dan kajian tentang dimensi metafisika dan supranatural yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan tradisi keagamaan Islam. Konsep yang relevan dalam kajian ini dikenal dengan istilah, algosis. Merujuk pada realitas atau metode ilmiah konvensional, yang meliputi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia. Penghakiman akhirat, malaikat, jin dan hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Beberapa ulama memilih untuk mengkaji spiritualitas, yang bersifat esoteris, melalui pendekatan mistisme. Pada abad ke-13 lahirlah seorang, bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Al-Buni lahir di Aljazair. Dia dikenal sebagai ahli matematika, dan filsuf, sekaligus sufi terkenal cendekiawan. Aljazair, kemudian menulis kitab yang menjadi kontroversial di Timur Tengah. Selama berabad-abad kitab itu diberi nama Syams Ma'arif, karya Al-Buni ini, adalah sebuah risalah tentang sifat-sifat dan penggunaan masing-masing, dari 99 nama Allah. Setiap nama yang dia pelajari memiliki kekuatan tertentu yang terkait dengannya, kata Ahmad bin Ali Al-Buni. Menurut Al-Buni dari kitab Syams Al-Ma'arif, jika kita membaca Al-Alim yang memiliki arti yang maha membaca secara berulang-ulang, maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan ilahi. Sementara membaca Al-Qawi, atau yang maha kuat, maka akan mendapatkan perlindungan ilahi. Dalam kitab ini Al-Buni ini mengklaim, bahwa penyebutan nama ilahi inilah yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa ajaib, dalam sejarah Al-Quran, seperti mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Serta Nabi Musa yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Ahmad bin Ali, memperkenalkan panduan cara membuat jimat, dengan menggunakan nama Tuhan yang disebut dengan Raja. Raja adalah sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar tertentu, yang dipercaya bisa menjadi jimat. Dalam kitab Syams Ma'arif, juga mengajarkan cara memanggil malaikat dan jin yang baik, untuk melakukan permintaan seseorang. Dengan peringatan, bahwa seseorang mungkin secara tidak sengaja memanggil jin yang jahat. Memanggil jin, dikatakan di dalam kitab ini, diperhatikan oleh para guru mereka.
Karena keadaan spiritual mereka yang tinggi, memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai perantara dunia spiritual dan duniawi. Selain itu dalam kitab ini, berteori bahwa 28 huruf Arab dalam Al-Quran semuanya memiliki nilai numerik. Sebuah argumen yang dia buat, dengan mengacu pada kombinasi huruf misterius pada Al-Quran, yang berdiri sendiri sehingga tidak membentuk kalimat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Toha, dan seterusnya. Makna misterius dari huruf-huruf yang berdiri sendiri ini, dipandang memiliki sifat yang dapat memberikan kekuatan kepada seseorang. Salah satu di antara misteri, yang hendak dijawab oleh Al-Buni dalam kitab ini ialah, menguak keterkaitan alam semesta tata surya, dan perbintangan. Dengan rahasia-rahasia tersembunyi, di balik angka dan huruf, sebagai kotak ajaib yang ditulis sesuai dengan susunan planet. Dalam kitab ini, Al-Buni juga menegaskan apa yang terjadi di luar angkasa. Dari pergerakan planet, bintang, matahari, dan bulan, memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di daratan bumi. Sangat erat kaitannya dengan bintang-bintang di langit, dan sebagian beberapa jin kafir, yang menyembah benda-benda tersebut, sebagai perantara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Syams al-Ma'arif sebenarnya ditujukan untuk kalangan terbatas, bukan untuk semua orang apalagi orang yang dalam hatinya ada niat jahat. Dalam pendahuluan kitab yang ditulis Al-Buni ini, menekankan bahwa kitab tersebut hanya boleh dibaca oleh para ahli syariat, yang suci dan tidak memiliki kepentingan duniawi. Al-Buni tidak rela jika kitab ini jatuh ke tangan orang yang salah, dan dipergunakan untuk tujuan yang keliru. Haram, bagi orang-orang yang mengamalkan kitab ini, mengajarkan kepada orang yang tidak layak untuk mempelajarinya, atau mengamalkannya, pada hal yang bukan pada tempatnya. Karena sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dan mencegah, faidah-faidah dan keberkahannya. Mengingat, kitab ini bersifat rahasia, maka kitab Syams al-Ma'arif tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca oleh orang awam. Sebaliknya, kitab ini hanya ditujukan untuk mereka yang berminat memasuki thariqat sufi, dan diedarkan di antara komunitas yang tertutup. Setelah kematian Al-Buni pada tahun 1225 Masehi, kitab ini justru tersebar luas ke berbagai negara. Dalam berbagai versi, para penulis anonim, yang mengaku sebagai pengikut Al-Buni menambahkan isi dari kitab Syams Ma'arif yang asli. Sehingga lahirlah versi yang lebih baru, yang dikenal dengan judul, yang dapat diterjemahkan sebagai kitab yang disebarluaskan. Versi terbaru ini, muncul pada abad ke-17 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu Turki, Indonesia dan Spanyol. Maka tidak heran banyak kalangan yang meragukan keaslian kitab Syams al-Ma'arif tersebut. Kontroversi kitab Syams al-Ma'arif ini, telah mendorong ulama di berbagai belahan dunia untuk mereduksi beberapa bagian kitab yang dinilai tidak layak ketika diterbitkan. Pertama kali dalam edisi cetakan, di Beirut, pada tahun 1985. Bagian kitab ini sudah tidak utuh lagi seperti semula, ada beberapa bagian yang hilang, yang dinyatakan berbahaya dan rentan memicu kesesatan. Beberapa orang mengadopsi keyakinan, dan praktik metafisika, atau supranatural, sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Sementara yang lain mungkin bersikap skeptis atau menganggapnya sebagai domain yang tidak dapat diuji secara ilmiah, bahkan bertentangan dengan dogma agama itu sendiri. Jadi itulah kitab Al-Ma'arif karya Ahmad bin Ali Al-Buni, yang saat ini kitabnya memiliki kontroversi, dan tidak lagi murni karena ada individu yang menambahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.